Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih tetap semangat untuk belajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani. Saya yang mendampingi untuk mata pelajaran geografi di kelas 11. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Oke, quotes of the day-nya. Semangat adalah cahaya yang mengarahkan langkahmu dalam kegelapan. Maka pertahankan api semangat dalam hatimu. Ya, harus terus semangat, karena semangat itu yang menentukan langkah-langkah kalian, yang terus membuat kalian bertekad untuk berjuang. Jadi tidak boleh padam api semangatnya, terus kobarkan biar kalian bisa lebih giat lagi dalam belajar dan menuntut ilmu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Kemudian juga diharapkan kita dapat menerapkan konsep lokasi untuk astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Kemudian juga menganalisis pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia terhadap keragaman iklim, lalu lintas perekonomian dan budaya, dan keragaman sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya, fokus activity-nya, apakah rumah, kamar, dan sekolah kalian memiliki batas wilayah? Coba, apakah rumah kalian ada batas wilayahnya? Tetangga, kiri, kanan, depan, belakang? Kemudian kamar kalian ada batas wilayahnya tidak? Tembok kanan kiri, atas bawah mungkin ya. Nah, itu adalah batas yang kalian miliki. Jadi batas wilayah, ibaratnya batas wilayah yang kalian miliki. Lantas bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Kenapa kalian merasa terganggu ketika ada yang menginvasi atau mengintervensi zona nyaman seperti kamar tidur kalian? Pernah nggak sih kalian ngerasa risih atau tidak nyaman ketika ada orang yang masuk ke kamar kalian tanpa izin kalian? Ketika kalian sedang santai di kamar rebahan misalnya, tiba-tiba ada yang masuk tanpa permisi, kalian nyaman tidak hal tersebut? Nah, bagaimana dengan negara kita? Negara kita ini kan negara yang sangat luas. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba masuk tanpa izin, kemudian misalnya melakukan hal-hal yang di luar seharusnya, di luar kendali, tanpa izin dari pemerintah kita? Menurut kalian bagaimana? Oke, itu dipikirkan ya, dijawab masing-masing. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana posisi strategis Indonesia? Nah, posisi strategis Indonesia dibagi ke dalam 3, yaitu posisi atau letak secara astronomis, geografis, dan geologis. Letak secara astronomis mempengaruhi kondisi alam Indonesia seperti pembagian zona waktu, keanekaragaman flora dan fauna, dan iklim di Indonesia. Kemudian letak secara geografis itu juga memiliki pengaruh tersendiri dan seterusnya. Kita bahas satu persatu ya mengenai posisi strategis ini. Yang pertama, backgroundnya dulu. Indonesia memiliki letak strategis karena letaknya secara astronomis, geografis, dan geologis. Jadi kita memiliki letak strategis karena letak astronomis, geografis, dan geologis yang kita miliki. Letak secara astronomis mempengaruhi kondisi alam Indonesia seperti pembagian zona waktu, keanekaragaman flora dan fauna, dan iklim Indonesia. Letak secara geografis menyebabkan Indonesia berada di posisi strategis lalu lintas dunia. Tak hanya itu, letak secara geologis Indonesia juga berpengaruh pada kondisi topografi, keberadaan gunung berapi aktif, dan sumber daya alam Indonesia. Letak secara astronomis, geografis, dan geologis berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam di Indonesia. Agar potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, maka kita harus melestarikannya. Sumber daya alam tersebut harus dikelola secara berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kita jeda sejenak ya, azan dulu.
Baik, kita lanjutkan kembali. Letak Indonesia secara astronomis. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomisnya yaitu batas wilayah utara di 6 derajat lintang utara adalah Pulau Weh, pulau paling utara di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian batas wilayah paling selatan itu di 11 derajat lintang selatan adalah Pulau Rote atau pulau paling selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Batas wilayah barat pada 95 derajat bujur timur adalah Pulau Benggala atau pulau paling barat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian batas wilayah timur pada 141 derajat bujur timur adalah Sungai Fly, sungai yang berada di Kota Merauke, Provinsi Papua. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur merupakan wujud letak astronomis. Letak astronomis disebut juga sebagai letak absolut, ya. Letak absolut mengidentifikasikan setiap lokasi sebagai titik melalui ukuran bujur dan lintang. Ukuran tersebut memiliki satuan derajat dan diaplikasikan dalam sistem grid matematis. Letak astronomis berarti letak suatu wilayah berdasarkan sistem koordinat yaitu garis bujur dan garis lintang. Garis bujur merupakan garis hayal yang membagi secara vertikal dan menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Sementara garis lintang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar yaitu utara dan selatan. Garis lintang sejajar dengan garis khatulistiwa atau yang kita kenal dengan garis ekuator. Berdasarkan letak astronomis tersebut, pulau-pulau di Indonesia terbagi menjadi dua sisi, yaitu bagian atas atau belahan bumi utara dan bawah belahan bumi selatan. Terbaginya dua sisi ini dikarenakan adanya garis khatulistiwa, garis ekuator atau zero latitude. Pulau besar yang dilintasi garis khatulistiwa adalah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Garis khatulistiwa melewati Pulau Waigo di Papua Barat, Waigeo di Papua Barat, Pulau Halmahera di Maluku Utara, Sulawesi, Kota Bonjol di Sumatera Barat, Kota Pontianak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Batu di Sumatera Utara. Namun secara keseluruhan, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada belahan bumi selatan. Nah, kita lanjutkan kembali. Pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Letak secara astronomis mempengaruhi iklim suatu wilayah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan intensitas sinar matahari yang diterima di setiap wilayah. Letak astronomis wilayah Indonesia berada di sekitar garis ekuator atau khatulistiwa. Pengaruh letak secara astronomis terhadap wilayah Indonesia yaitu: pertama, Indonesia dikategorikan negara beriklim tropis dengan rata-rata suhu dan kelembaban udara yang tinggi. Suhu udara yang relatif tinggi terjadi karena pengaruh intensitas matahari yang tinggi, sedangkan kelembaban yang tinggi karena pengaruh angin yang membawa air dari perairan laut. Penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun. Wilayah Indonesia yang kedua ya, penyinaran matahari berlangsung secara sepanjang tahun. Wilayah Indonesia mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun dengan intensitas yang hampir sama dengan durasi waktu 12 jam, sehingga mengakibatkan suhu udara tinggi atau senantiasa berada di atas 18 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia ini memiliki hutan hujan tropis yang luas. Hutan hujan tropis di Indonesia dengan berbagai jenis flora dan fauna tumbuh di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Iklim tropis dapat dilihat dari pembagian iklim matahari yang seperti terlihat pada gambar ya. Ya, karena kita ada di garis khatulistiwa yang warna hijau ini, maka iklim kita memiliki iklim tropis, yaitu dengan dua musim. Selanjutnya, pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Bumi merupakan salah satu planet dalam tata surya kita. Selain berevolusi, bumi juga berotasi. Secara astronomis, waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi yaitu 24 jam. Sehingga dapat ditentukan pembagian zona waktu berdasarkan besar lingkaran rotasi bumi, yaitu 360 derajat. Nah, 360 derajat ini dibagi 24 jam dalam sehari, sehingga
menghasilkan 15 derajat per jam. Dengan demikian terdapat perbedaan waktu selama 1 jam setiap 15 derajat. 15 derajat bujur. Indonesia terletak di antara bujur 95 derajat sampai 141 derajat. Pulau Benggala sebagai wilayah paling barat di 95 derajat bujur timur, dan Sungai Plai sebagai wilayah paling timur di 141 derajat bujur timur. Jadi wilayah Indonesia terbentang sepanjang 45 derajat bujur. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987 yang menetapkan 3 zona waktu yang berlaku di Indonesia. 3 zona waktu tersebut adalah waktu Indonesia bagian barat, seperti kalian melihat tampilannya di sini ya, 95 derajat ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Kamu bisa lihat di peta wilayah mana saja yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian barat. Kemudian ada waktu Indonesia bagian timur. Jadi selisihnya dengan GMT itu adalah 7 jam ya. Jadi jumlahnya Wita ini wilayahnya. Kemudian ada wilayah waktu Indonesia bagian timur. Ini waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian ini waktu Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam zona WIB atau waktu Indonesia bagian barat itu meliputi wilayah Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Madura, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sementara wilayah Indonesia yang termasuk pada zona waktu Indonesia bagian tengah terdiri atas wilayah Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan wilayah Indonesia yang termasuk pada zona waktu Indonesia bagian timur terdiri atas wilayah Kepulauan Maluku, Pulau Papua, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi selisih waktunya masing-masing antara WIB ke WITA itu 1 jam, dari WITA ke WIT itu 1 jam. Jadi kalau WIB ke WIT itu 2 jam, selisihnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang di kita jam 10, maka WITA itu adalah jam 11, sementara WIT itu adalah jam 12 ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, keuntungan letak astronomis Indonesia. Letak Indonesia secara astronomis memiliki pengaruh terhadap kondisi wilayah Indonesia. Keuntungan dari letak astronomis tersebut adalah Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Keberadaan hutan hujan tropis bermanfaat dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan untuk mengurangi pemanasan global. Jadi kita ini memiliki hutan hujan tropis yang luas sehingga kita mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Kemudian hutan hujan tropis juga merupakan habitat ideal bagi flora dan fauna, sehingga Indonesia memiliki habitat flora dan fauna yang beraneka ragam. Kemudian tersedianya lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Lahan pertanian tersebut sangat penting untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas pangan bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 1/4 miliar. Jadi banyak ya keuntungannya bagi Indonesia. Selain tadi ya memiliki hutan hujan yang luas, kemudian juga memiliki habitat flora dan fauna yang beraneka ragam, kemudian juga tersedianya lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Ini patut disyukuri oleh warga negara kita ya, terutama kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, letak Indonesia secara geografis. Letak Indonesia secara geografis dapat disebut juga sebagai letak relatif. Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yang mengapit Indonesia yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. 2 samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan. Tidak menutup kemungkinan apabila letak Indonesia dapat berubah di masa depan karena hal ini bergantung pada aktivitas tektonisme. Jadi ini nanti kalau misalnya ada pergeseran lempeng atau apa itu bisa jadi berubah ya. Nah ini gambarannya berbentuk huruf X kita ini perbatasan wilayah secara geografisnya, letak Indonesia secara geografisnya. Di sini ada Samudra Pasifik, seberangnya Samudra Hindia, kemudian di sininya di sebelah utaranya ada benua Asia, sementara di sebelah selatannya ada benua Australia. Itu gambarannya. Kita lanjutkan.
Kemudian pengaruh letak Indonesia secara geografis terhadap iklim. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua musim ini terjadi karena pengaruh angin muson barat laut dan angin muson tenggara. Angin muson barat membuat laut bersifat basah dan mengandung banyak uap air sehingga mendatangkan musim hujan. Sementara angin muson tenggara bersifat kering sehingga mendatangkan musim kemarau. Perubahan musim perlu dikaji lebih lanjut karena dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Contohnya, fluktuasi temperatur dan CO2 di udara yang kemudian mengubah kenyamanan manusia. Perubahan iklim juga berdampak terhadap peningkatan terjadinya bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrim. Berbagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi perlu dilakukan secara integrasi dari berbagai pihak. Upaya ini bertujuan meninggalkan warisan lingkungan yang baik untuk anak cucu kita di kemudian hari. Kondisi musim global diwarnai oleh adanya fenomena La Nina pada tahun 2020. Kemudian BMKG telah merilis informasi aktifnya La Nina dan diperkirakan akan mencapai intensitas La Nina moderat sampai dengan awal tahun 2021. Keberadaan La Nina moderat ini memberikan dampak peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tahun 2020 juga mencatatkan suhu tertinggi kedua selama 40 tahun terakhir, terpanas pertama di tahun 2016 saat terjadi El Nino kuat. Selain itu, tahun 2020 menjadi tahun ketiga terbasah selama 20 tahun terakhir. Musim kemarau tahun 2020 lebih pendek dibandingkan normalnya. Prospek iklim tahun 2021 pada semester pertama diperkirakan La Nina akan berlanjut dan diperkirakan berakhir pada April-Mei. Selain itu, kondisi IOD Indian Ocean di fall diperkirakan tetap netral. Kajian curah hujan di Indonesia juga perlu dianalisis lebih lanjut. Dengan menggunakan data observasi BMKG tahun 1981 sampai 2018, tren hari hujan ini disajikan dalam 4 kategori, yaitu hari hujan dengan intensitas di atas 1, 20, 50, dan 100 mm per hari dalam setahun. Secara umum, hari hujan di Indonesia memiliki tren yang bernilai positif walaupun di beberapa wilayah bernilai negatif dengan besaran yang bervariasi. Kita lanjutkan. Pengaruh letak geografis Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia. Letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra berpengaruh pada posisi strategis lalu lintas dunia. Indonesia berada pada jalur silang lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Jika dilihat dari segi historis, posisi silang tersebut berdampak pada kondisi sosial budaya bangsa Indonesia. Posisi silang tersebut memungkinkan masuknya pengaruh peradaban dan kebudayaan dari negara lain. Masuknya peradaban dan kebudayaan asing menyebabkan tumbuhnya keberagaman budaya di Indonesia. Nah, selain itu pengaruh letak geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap geopolitik. Indonesia memiliki geopolitik yang strategis karena berada di antara negara-negara besar yang berpengaruh dalam berbagai bidang seperti perdagangan, teknologi, persenjataan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan posisi tersebut untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jika dilihat dari segi ekonomis, posisi Indonesia dapat memberikan pengaruh besar dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan posisi strategis Indonesia secara optimal dan konsisten akan berdampak pada tingkat kemakmuran bangsa. Posisi ekonomi yang strategis tersebut dapat mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim ini merupakan wahana strategis untuk mewujudkan perbaikan transportasi kelautan, keamanan maritim, pengembangan industri perikanan dan perkapalan, serta terjaminnya konektivitas antar pulau. Terdapat 5 pilar dalam poros maritim seperti yang saya tampilkan di slide ya. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kemudian kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengalahkan program kerjasama dengan mitra dalam bidang kelautan. Kemudian yang kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Terdapat 2 aspek penting dalam pembangunan poros maritim dunia.
yaitu pertama aspek komponen tata kelola yang baik untuk menentukan pengembangan aspek kemaritiman dan ekonomi kelautan dalam mewujudkan poros maritim dunia. Aspek ini meliputi sumber daya manusia, budaya bahari, iptek kelautan, kualitas kelautan, daya dukung lingkungan laut, pengawasan laut, penataan ruang laut, pengaturan alur laut, pertahanan dan keamanan laut. Kemudian yang kedua, aspek kemaritiman dan ekonomi kelautan dijadikan sebagai aspek unggulan dan andalan dalam mencapai poros maritim dunia. Pembangunan dan pengembangan pada aspek ini meliputi tol laut, mineral dasar laut, sumber daya perikanan, migas lepas pantai, wisata bahari, dan industri maritim. Selanjutnya, keuntungan letak Indonesia secara geografis. Pertama, Indonesia berada di lintas perdagangan internasional. Indonesia terletak di jalur pelayaran dan perdagangan negara-negara di dunia. Posisi ini dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua yang menjadi tempat lalu lintas perdagangan internasional. Titik persilangan kegiatan perekonomian yang berada di Indonesia ini sebagai lokasi perdagangan negara berkembang dengan negara industri. Negara-negara ini seperti Eropa, Afrika, Asia, dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Jepang. Kemudian Indonesia menjadi negara agraris. Indonesia dilalui dua angin muson yang dipengaruhi oleh penguapan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benua Australia dan Asia yang dipisahkan garis ekuator mempengaruhi laju angin muson. Hal ini menyebabkan terbentuknya dua musim di Indonesia yang bergantian 6 bulan sekali, meliputi musim penghujan dan kemarau. Adanya musim ini memberikan pengaruh pada sektor pertanian. Suburnya tanah Indonesia sangat cocok untuk bidang pertanian seperti sayuran, kentang, padi, ketela, ubi, kacang-kacangan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, keuntungan letak Indonesia secara geografis adalah ketersediaan tanah yang subur. Karena curah hujan yang tinggi dan banyaknya intensitas sinar matahari menyebabkan kesuburan tanah Indonesia. Kemudian juga posisi Indonesia pada cincin api Pasifik juga mendukung banyaknya material yang dikeluarkan dari aktivitas vulkanik, sehingga menyebabkan tanah menjadi subur. Kesuburan tanah yang tinggi ini sangat mendukung kegiatan pertanian di Indonesia. Kemudian keberagaman budaya yang tinggi, dan terakhir memiliki banyak destinasi wisata alam yang indah. Indonesia memiliki banyak objek wisata alam mulai dari air terjun, gunung, sungai, hingga pantai. Keuntungan ini diakibatkan kondisi dua musim di Indonesia memberikan dampak kondisi fisik wilayah Indonesia. Selanjutnya, letak Indonesia secara geologis. Letak suatu wilayah yang didasarkan oleh struktur batuan-batuan di dalam bumi secara fenomena geologi di wilayah tersebut disebut dengan letak geologis. Letak geologis juga berkaitan dengan posisi wilayah terhadap lempeng tektonik. Dalam hal ini, Indonesia ini berada di lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik dan Indo-Australia ya. Letak geologis berdasarkan letak geologis ini Indonesia dilalui oleh dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkummediterania di bagian barat dan pegunungan Sirkumpasifik di bagian tengah dan timur. Pegunungan Sirkummediterania merupakan hasil dari aktivitas tektonik lempeng yang bergerak ke arah utara. Pegunungan Sirkummediterania memanjang dari pegunungan Alpen di Eropa, pegunungan Himalaya di Asia, sampai deretan pegunungan di Pulau Sumatera dan Jawa. Pegunungan Sirkumpasifik yang dikenal dengan daerah cincin api Pasifik merupakan hasil pergerakan ke arah timur dari aktivitas tektonik pada lempeng Pasifik, yang akhirnya mendorong lempeng di sekitarnya. Pegunungan Sirkumpasifik memanjang dari Amerika hingga Selandia Baru, tepatnya mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, Amerika Utara, kemudian Jepang, Filipina, lalu Sulawesi, Banda, dan berlanjut hingga Selandia Baru. Indonesia terletak di antara tiga lempeng dunia, yaitu satu lempeng samudra dan dua lempeng benua. Lempeng samudra tersebut adalah lempeng Samudra Pasifik yang berada di sebelah utara timur Indonesia. Dua lempeng benua yang dimaksud adalah lempeng benua Eurasia dan lempeng benua Indo-Australia. Lempeng benua Eurasia terletak di utara barat laut Indonesia yang terdiri atas benua Eropa dan Asia. Lempeng benua Indo-Australia terletak di selatan barat Indonesia. Lempeng benua ini terdiri atas benua Australia dan Samudra Hindia. Ketiga lempeng dunia yang berada di sekeliling Indonesia saling bertumbukan. Di bagian barat terdapat tumbukan antar lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia, dan di bagian timur terdapat tumbukan antara lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, serta lempeng Eurasia.
Hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran lempeng Pasifik dan Indo-Australia menuju lempeng Eurasia. Selanjutnya, lempeng Pasifik terus mengalami pergerakan dari arah barat ke timur, sedangkan lempeng Indo-Australia selalu bergerak menuju utara. Kedua lempeng tersebut menekan lempeng Eurasia sehingga terjadi tumbukan antar ketiga lempeng yang seringkali memicu terjadinya gempa bumi. Indonesia terletak di antara dua paparan atau dangkalan. Dangkalan merupakan wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang besar. Wilayah daratan yang dimaksud dapat berupa negara, kawasan, maupun benua. Indonesia terletak di antara paparan Sunda dan paparan Sahul. Di bagian barat Indonesia terdapat paparan Sunda yang termasuk pada bagian tenggara dari lempeng Eurasia dan terdiri atas pulau serta kawasan laut dangkal. Paparan Sunda berhubungan langsung dengan benua Asia, membentang dari Pulau Kalimantan hingga Pulau Jawa, meliputi wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan paparan Sahul terletak di Indonesia bagian timur. Paparan Sahul termasuk bagian dari lempeng Australia yang juga menghubungkan benua Australia dan Pulau Papua. Paparan Sahul terbentang sangat luas hingga Kalimantan dan Papua, bahkan mencakup bagian utara Papua hingga utara benua Australia. Nah, ini gambarannya bahwa Indonesia ini terletak pada 3 lempeng. Di sebelah sini ini adalah lempeng Eurasia, kemudian sebelah sini adalah lempeng Samudra yaitu lempeng Pasifik, dan ini lempeng benua yang kedua yaitu India Australia ya, lempeng India Australia. Bagaimana pengaruh letak Indonesia secara geologis? Yang pertama, menurut teori lempeng tektonik atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, seorang pakar meteorologi geofisika, bahwa berdasarkan penampakan geografis benua-benua di dunia dan temuan paleontologi, kerak bumi terdiri atas lempeng-lempeng yang mengapung di atas massa cair. Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa bumi merupakan planet yang dinamis atau selalu bergerak. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumbukan atau pemisah antar lempeng selama miliaran tahun silam yang menyebabkan terbentuknya morfologi bumi seperti saat ini. Di Indonesia terdapat beberapa fenomena alam yang menunjukkan adanya patahan di permukaan bumi. Patahan lembang atau dikenal sesar lembang merupakan fenomena gerakan lapisan bumi yang memanjang dari Kabupaten Padalarang hingga Jatinangor sejauh kurang lebih 29 km. Sesar tersebut dapat menyebabkan gempa hingga berkekuatan 6,8 skala Richter hingga 7 skala Richter. Sesar lembang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian segmen barat dan segmen timur. Karena itu, gempa yang diakibatkan memiliki skala yang berbeda-beda. Pergerakan sesar lembang mencapai 3 mm per tahun. Namun segmen-segmennya memiliki pergerakan tersendiri sehingga pergerakan sesar tersebut tidak berjalan sempurna. Meskipun demikian, kecepatan gerakan sesar lembang ini selalu berubah-ubah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di antara 3 lempeng tektonik dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara terjadi tumbukan antar lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Sedangkan di wilayah Papua dan Maluku Utara terdapat tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik. Adanya tumbukan antar ketiga lempeng tersebut menyebabkan timbulnya kontur tanah dan relief yang bervariasi di Indonesia. Tak hanya itu, tumbukan tersebut juga menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api, baik yang aktif maupun tidak aktif, serta mengakibatkan terjadinya gempa tektonik di Indonesia. Nah, pengaruh letak Indonesia ini secara geologis itu yang pertama adalah membentuk rangkaian pegunungan api. Aktivitas pergerakan lempeng tektonik dapat mengakibatkan terbentuknya rangkaian pegunungan di dunia. Nah, pegunungan yang ada di Indonesia itu adalah pegunungan Sirkum Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Ya. Rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania terbentuk dari proses tektonik, yaitu bergeraknya lempeng Gondwana menuju arah utara sehingga bertuburkan dengan lempeng Eurasia yang mengakibatkan terturupnya
area laut Tethys dan terbentuk rangkaian pegunungan Sirkum-Mediterania. Rangkaian pegunungan tersebut memanjang dari Afrika Utara, tepatnya di Pegunungan Atlas yang berada di Maroko menuju Pegunungan Alpen di Swiss. Selanjutnya memasuki wilayah Asia dan membentuk Pegunungan Asia Tengah dan berbelok ke selatan memasuki wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku yang sejajar dengan zona subduksi lempeng Indo-Australia. Adanya rangkaian pegunungan Sirkum-Mediterania di Indonesia membentuk dua busur pegunungan, yaitu busur dalam atau inner arc dan busur luar atau outer arc. Busur dalam atau inner arc bersifat aktif atau vulkanik. Hal tersebut dikarenakan pegunungan busur dalam berhubungan langsung dengan proses subduksi, di mana lempeng menunjam ke dalam perut bumi, kemudian meleleh menjadi magma dan gunung api aktif. Pegunungan busur dalam memanjang dari Bukit Barisan di Pulau Sumatera menuju Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Maluku membentuk jalur gunung api. Gunung api yang termasuk dalam busur dalam di Indonesia antara lain Gunung Leser, Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani. Berbeda dengan busur dalam atau inner arc, pegunungan busur luar outer arc bersifat tidak aktif. Hal tersebut dikarenakan gunung-gunung yang termasuk busur luar merupakan rangkaian pegunungan lipatan akibat dari tumbungan tepi lempeng di Indonesia. Pegunungan busur luar dapat ditemukan di Pulau Simole, Nias, Enggano, dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, gunung-gunung tersebut memanjang membentuk jalur pegunungan di dasar laut, pantai barat Pulau Sumatera hingga pantai selatan di Pulau Jawa. Kemudian, gunung-gunung busur luar tersebut kembali muncul ke permukaan di daratan Pulau Sau, Rote, Timor, Babar, Kepulauan Kei, Kepulauan Seram, dan Pulau Buru. Rangkaian pegunungan Sirkum-Pasifik terbentuk dari proses aktivitas tektonik yang memanjang di batas lempeng Pasifik yang bertumbukan dengan lempeng-lempeng di sekitarnya. Oleh karena itu, terbentuklah cincin api Pasifik yang terdiri atas 425 gunung berapi aktif dan dorman. Cincin api Pasifik tersebut terbentuk seperti tapal kuda. Gunung api yang ada di Indonesia juga menjadi bagian dari cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Jalur dari rangkaian pegunungan Sirkum-Pasifik memanjang dari pegunungan Andes yang berada di Amerika Selatan, kemudian melalui Amerika Utara, tepatnya di Pegunungan Rocky yang bersambung menuju Kepulauan Jepang. Selanjutnya, rangkaian pegunungan tersebut bersambung dengan Pegunungan Filipina dan menuju Indonesia hingga ke Pegunungan Selandia Baru. Di Indonesia, rangkaian pegunungan Sirkum-Pasifik bercabang menjadi dua rangkaian yang sama-sama berawal dari Pulau Luzon. Cabang Sirkum-Pasifik yang pertama memanjang dari Pulau Luzon, Pulau Palawan, dan Kepulauan Sulu menjadi pegunungan di Kalimantan, di mana wilayah Kalimantan tidak terdapat gunung api yang aktif. Cabang Sirkum-Pasifik yang kedua memanjang dari Pulau Luzon menuju Samar, Mindanao, Kepulauan Sangihe, dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya menyambung ke busur Papua terdapat di Halmahera atau Pulau Papua. Busur Papua merupakan hasil tumbukan antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Kemudian yang kedua, terbangun topografi yang bervariasi. Indonesia memiliki topografi yang beragam. Topografi dapat terbentuk dari tenaga dalam bumi atau endogen dan tenaga luar bumi atau eksogen. Tenaga endogen dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia, sedangkan tenaga eksogen dipengaruhi tenaga matahari, air, dan angin. Sebagai akibat dari kedua tenaga tersebut, Indonesia memiliki topografi yang beragam, di antaranya dataran rendah, dataran tinggi, gunung, serta pegunungan. Kemudian yang ketiga, pengaruh letak Indonesia secara geologis adalah memunculkan peristiwa gempa. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang terjadi akibat dari proses pelepasan tenaga dari bumi karena pergeseran lempeng tektonik. Gempa tektonik termasuk dalam gempa yang paling besar dampaknya karena dampak yang dirasakan bisa mencakup wilayah yang sangat luas. Gempa ini sering terjadi di dunia, bahkan 95% peristiwa gempa di seluruh dunia merupakan gempa tektonik. Salah satu peristiwa tektonisme yang dapat menimbulkan gempa bumi ialah peristiwa patahan atau dislokasi. Peristiwa patahan dapat menyebabkan gelombang getaran yang merambat ke segala arah melalui materi penyusunan bumi hingga dapat menghancurkan bagian permukaan bumi yang tidak dapat menahannya. Sebagai negara yang terletak di antara tiga lempeng tektonik dunia,
yang terus mengalami pergerakan, maka Indonesia sering mengalami peristiwa gempa tektonik. Gempa tektonik tersebut tak jarang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Berdasarkan data gempa bumi yang terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2019, tercatat sebanyak 71.628 kejadian gempa di Indonesia. Jika di rata-rata, wilayah Indonesia berpotensi mengalami gempa bumi sebanyak 6.512 kali per tahunnya, 543 kali per bulan, dan 18 kejadian gempa per harinya. Lumayan banyak ya, 18 kejadian gempa per hari. Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan kejadian gempa bumi terbanyak, diikuti dengan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan dilanjutkan dengan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Kalimantan termasuk pada wilayah Indonesia yang jarang mengalami gempa bumi. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tahun 2020 di Indonesia tercatat sebanyak 29 kejadian gempa bumi. Demikian materi kita hari ini mengenai poros maritim ya, mengenai poros maritim Indonesia atau posisi strategis Indonesia dan sumber daya alam. Nah, kita membahas barusan mengenai letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Apa pengaruhnya, apa manfaatnya, semua sudah dibahas. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugasnya di analisis literatur kalian. Yang pertama untuk recall, ada apa yang dimaksud dengan letak fisik Indonesia, kemudian sebutkan batas wilayah Indonesia berdasarkan letak absolutnya, sebutkan batas wilayah Indonesia berdasarkan letak relatifnya, apa perbedaan jalur sutra dan jalur emas, kemudian apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi sosial budaya Indonesia. Kemudian untuk interpretasinya, karena letak astronomis, geografis, dan geologisnya, keuntungan apa yang diperoleh oleh Indonesia? Ya, jadi keuntungannya apa nih dari letak astronomis, geografis, dan geologisnya. Selanjutnya yang terakhir, ini reviewnya. Pertama, cari peta kabupaten kota tempat kalian tinggal. Kalau kalian tinggal di Sukabumi, berarti kalian cari peta kabupaten Sukabumi. Kemudian tentukan letak secara astronomis, geografis, dan geologis kabupaten kota tempat kita tinggal, tempat kalian tinggal pada peta tersebut. Cari informasi cuaca dan iklim kabupaten kotanya. Kemudian bagaimana hubungan antara letak secara astronomis, geologis, dan geografis tersebut dengan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah Sukabumi. Ya, kalau kalian tinggal di Sukabumi, kalau kalian tinggal di Bogor, berarti tentang Kabupaten Bogor. Silahkan lihat di peta astronomisnya berapa, geografisnya bagaimana, dengan siapa saja perbatasannya, kemudian geologisnya itu juga bagaimana. Kerjakan semuanya di buku tugas, kemudian kirimkan sesuai dengan tenggat waktu yang disampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada salah dalam penyampaian, keliru dalam berucap, mohon dimaafkan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.